gangguan pergantian ID ya barusan Bapak Ibu. Ya. Yang terlihat apa sekarang? Bumi muter dong. Bumi Pak. Iya. Ini berputar, ya lah. Mobil berputar, warna-warnanya. Ya, ini berputar. Maaf, baru masuk. Ya, ya, mangga Bu, kita mau mulai nih, ya. Suaranya kedengaran nggak? Suaranya, Kedengaran, musiknya kedengarannya. Dengar musiknya belum Prof. Kalau musik enggak Bro. Cuma agak ini. Blok. Kalau lop-lop berarti sinyal di Ibu Nah, udah bagus, Blok. bagus ya. Bagus, Blok. Udah. Mohon Prof awas sinyalnya. Udah bagus. Barunya polisi kudel. Aku bel sana. Aku deh. Naon kodel teh? Ya, Ya siap. mulai dengan penjelasan tentang Yang lain silahkan di mute dulu itu apa mic-nya terlebih dahulu ya. Mohon kepada yang lain supaya suara Prof lebih jelas. ah, Suara hayam. di mute dulu nih ayamnya. Ayamnya di mute dulu. Pencit gitu. Di mute dulu ya, silahkan di mute dulu. Terima kasih. Mute dulu. Nah, Hidayat belum dimutu. Ya, kita mulai dengan apa? Ini kelihatan ya? Nah, saya ingin menjelaskan Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan infografis ya atau infografik. Ada PIS, ada PIK. Kalau PIK berarti ilmunya, kalau PIS berarti hasilnya. Ya. Jadi orang menyebut infografik atau infografis pada dasarnya sama saja. Ya. Nah, ini dalam penelitian TechPen itu Bapak Ibu harus sertai dengan kemampuan memvisualisasikan data. Ya, ini terlihat ada apa saja nih? Level pertama ada analisis area ya. Naik kedua itu dampak penanggulangan kerusakan. Ini contoh ya. Ini contoh ya istilahnya. Bukan berarti bapak-bapak harus membuat gambar ini, tapi ini contoh infografis ya. Jadi ada simbol, ada gambar, ada suara, ada teks ya. Ada lambang ya. Itu harus dominan. Ya. Jadi dalam penelitian itu harus apa istilahnya menunjukkan informasi data tentang teknologi pendidikan itu menonjol. Nah, jadi infografis ini akan dipakai dalam penelitian kualitatif kebanyakan. Ya, dalam kualitatif. Nah, kualitatif ini
sangat berhubungan dekat dengan produk-produk riset Tekpen. Ya. Jadi teknologi pendidikan ini menggunakan pendekatan kualitatif kebanyakan orang, yang kebanyakan. Nah, apa saja yang harus ada dalam sebuah infografis yang menunjukkan kualitatif, ya. Ini beberapa sajian, ya. Misalnya Bapak dan Ibu ingin memproduk penelitian Tekpen ini berupa rangkaian proses. Nah, ini seolah-olah mempelajari infografis dengan produk yang sudah jadi, ya. Apa itu infografis? Di sini dijelaskan ada data dan ada visual. Nah, bagan yang Bapak Ibu lihat ini pada dasarnya adalah produk infografis yang menjelaskan bagaimana infografis ini masih di dikembangkan. Bola Dunia, Prof. Itu belum ke slide di layar kami. Oh, begitu? Iya. Sebentar. Nah, ini ya. Sudah, Prof. Ya, udah sekarang? Sudah, Prof. Kelihatan PowerPoint-nya? Ya, sudah Prof. Sudah jelas. Ya, ya. Jadi kita ulangi nih yang tadi itu, ya. Nah ini, jadi materinya infografis dalam konteks penelitian kualitatif, ya, materi kita. Kualitatif itu berorientasi produk karena ilmu Tekpen selalu menghasilkan produk seperti CD-CD pembelajaran ini, ya. Ini produk-produk yang sudah dibuat oleh kakak-kakak kelas Bapak dan Ibu. Nah, ini banyak sekali nih contohnya. Nah, ini produk, ya. Jadi ada CD, ya. Nah, ini kita buka. Nah, ini jadi ada produk-produk. Nah, ini itu diproduksi melalui sebuah riset, ya. Penelitian bidang kualitatif. Nah, ini contoh. Jadi ada proses pembuatan, ya. Ada data visual, informasi, dan perancangan arsitektur informasi. Jadi Bapak dan Ibu harus pandai menggambar dengan tangan, dengan aplikasi, dengan cahaya, dengan foto, dengan kamera. Itu menggambar, mendesain, memvisualisasikan data-data. Jadi berbeda dengan penelitian-penelitian di luar Tekpen. Jadi Bapak Ibu harus menguasai upaya-upaya menggambarkan atau menginfografiskan. Ini beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ada PPT, ya, PowerPoint, ada Articulate, ada iSpring, ada Photoshop, Corel, dan lain-lain. Bahkan ada Movie Maker, ada Adobe Premiere yang tadi kita buat untuk membuat animasi, ya. Tadi yang globe muter. Nah, itu semua diedit, diproduk melalui Corel dan Photoshop dan diakhiri oleh Adobe Premiere. Nah, nanti kita belajar. Nah, bagaimana infografis ini apa sebenarnya? Nah, Bapak Ibu pernah mendengar apa yang disebut ilustrasi? Nah, ilustrasi ini adalah upaya-upaya melukiskan, ya, berita atau secara analogi, secara simbolik, dan kiasan-kiasan sehingga pesan tersampaikan. Data-data riset Tekpen itu biasanya menarik jika menggunakan visual image, ya. Kalau menggunakan interaktif, program tayangan, animasi, film, dan sebagainya. Nah, pada awalnya infografis ini kita sebut ada dua, itu ya. Jenisnya ada informatif
dan visual. Jadi ada sebenarnya dua-duanya juga informatif. Ada tulisan, ada gambar. Ya, seperti ini. Saya sebelah kiri ini adalah tulisan. Tambah sebelah kanan gambar atau simbol. Ya. Waalaikumsalam, mangga Pak. Ya, siap. Mangga bergabung. Ini sudah ada 22 orang yang hadir ya. Di-mute dulu suaranya Pak ya. Ya, yang lain di-mute dulu. Yang penting mendengarkan suara saya dulu ya Pak. Kedengaran ya? Ya kedengaran Pak, jelas Pak. Ya, mangga. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ini ada yang statis, ada yang animasi, dan ada yang interaktif ya. Nah, kalau orang-orang Tekpen itu risetnya itu sudah tiga-tiganya ini harus sudah dimakan ya, makanan sehari-hari maksud saya. Buat visual yang diam bisa, membuat animasi udah bisa, membuat yang interaktif itu wajib ya. Jadi tesis-tesis Bapak Ibu itu nanti harus mengandung ini ya. Ada produk ya, ada produk gitu ya, CD yang di dalamnya mengandung tulisan, visual yang sifatnya statis, animasi, dan interaktif ya. Nah itu infografis. Jadi infografis ini ada 3, statis, mengandung unsur animasi, dan mengandung unsur interaksi. Infografis ini juga harus menekankan aspek-aspek informasinya. Jadi orang kadang-kadang lihat gambar bingung, gitu. Jangan ya. Jadi Bapak Ibu membuat gambar saja tanpa ada teks itu juga tidak baik ya. Jadi ada gambar, ada teks. Jadi infografis yang informatif ini harus mampu membahasakan data ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat tabel ini banyak dikritik nih di tesis-tesis kakak kelas Bapak Ibu. Ada tabel tapi di bawahnya tidak nyambung penjelasannya. Nah, itu artinya kemampuan menginformatifkan data itu kita keliru ya. Atau ada foto, ada gambar, misalnya ada foto. Ini ini ada foto atau foto Bumi Siliwangi ya. Orang yang tidak kenal Bumi Siliwangi kan bingung ini rumah siapa. Nah, ketika ingin menjelaskan ini rumah siapa, maka yang informatif ya. Ya, silakan mau pakai warna, bentuk, rupa. Ya, itu bisa. Maka Bu Gemi, ini selamat datang Bu Gemi. Selamat datang juga Pak. Oh, cupak capek. Nah, sekarang visual ya. Visual juga tidak hanya visual, tetapi juga ada kata-kata kunci. Ada gambar, foto, boleh dibuat, boleh foto, boleh insert, download, ya bebas lah. Yang penting dirangkai. Jadi ada infografis teks dan visual ini dirangkai jadi nyambung, jadi satu kesatuan. Jangan sampai gambarnya tidak nyambung, fotonya tidak nyambung dengan penjelasan, tabelnya tidak bisa kita interpretasikan. Ini hal-hal yang sederhana banyak ditemukan di tesis-tesis produk Tekpen. Ada gambar, tidak ada tulisannya. Ada tulisan, diucapkan keliru. Apalagi gambarnya tidak ada. Ya, kita ini berupaya untuk supaya Bapak dan Ibu ini mampu meramu baik teks, tulisan, gambar, semuanya disajikan jadi satu kesatuan. Itu visual. Jadi visual itu bukan hanya gambar saja, bukan hanya objek, simbol ya. Nah, di sini bahwa secara kualitatif ya, data-data itu boleh Bapak Ibu seperti ini ya. Ada simbol sebelah kiri, sebelah kanannya ada teks, keyword boleh ya. Misalnya yang statis nih, poster
orang itu menginterpretasikan poster dengan berbagai perspektif. Silahkan. Tapi tidak keluar dari isi poster itu. Makanya di dalam poster itu bebas. Nah, yang kedua, animasi. Animasi misalnya iklan. Nah, itu harus sering diputar, sering ditayangkan. Nih, kalau Bapak Ibu membuat animasi seperti yang saya tadi tayangkan, Globe ya. Nah, itu kan harus muter terus ya. Ya, animasi itu muter ya. Bukan 1, 2, 3 kali ketika kita klik baru bergerak. Nah, itu mah bukan animasi. Ya, dalam multimedia begitu diklik baru bergerak, itu bukan animasi. Yang disebut animasi itu berjalan terus, tidak ada hentinya. Ya, itu disebut animasi. Berhenti kalau kita hentikan. Nah, Pak, bagaimana kalau yang diklik muncul? Nah, itu adalah informatif, interaktif. Ini yang ketiga kelompoknya. Ini ada dashboard program ya. Bapak Ibu misalnya punya jadwal, klik WA, klik muncul. Nah, itu infografis interaktif yang di handphone ya. Ini infografis interaktif nih semuanya, isi di WA dan seterusnya. Nah, itu ya. Kemudian selain jenis, apa sih maknanya? Nah, kita lihat. Misalnya yang statis ini memang bentuknya angka. Nah, biasanya angka ya, simbol itu statis. Tidak boleh angka ini bergerak ya. Kalau angka bergerak sulit ditangkap. Coba aja Bapak-bapak praktekkan. Ada angka yang bergerak ya. Itu kadang-kadang kita harus pause dulu kan ya. Pause baru dibaca angka itu, oh sekian. Tapi kalau bergerak sulit. Itu juga infografis tapi yang statis. Nah, yang animate ya, yang animasi ini biasanya banyak di televisi, di YouTube ya. Itu Bapak Ibu download aja nah. Di televisi direkam, diulang-ulang. Nah, itu juga bisa bermakna infografis yang animate. Nah, kalau yang interaktif ini biasanya di komputer-komputer atau di tempat-tempat pendaftaran, formulir-formulir isian untuk record data ya. Itu biasanya entry, Bapak ambil uang ATM, klik, ketikan PIN, nah itu berarti interaktif. Jadi ATM ini adalah mesin infografis interaktif. Ya. Program-program yang seperti ini di mobile learning misalnya ada program yang dibuat oleh kita seperti ini ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini tuh infografik yang interaktif. Begitu diklik ini, nah ini tuh unsur infografik interaktif. Jadi membuat CBI, computer based instruction, juga ini nyambung, harus mengandung makna dari jenis infografis. Nah, ini contoh yang statis, ini data grafik-grafik ya. Ini nggak boleh bergerak ini. Ya. Ini contoh nih. Ada iklan. Nah, iklan ini tidak boleh bergerak. Iklan di poster ini ya. Ya begitu saja. Ya, ini contoh ya. Ada jumlah buku, sains, matematik. Ini tidak boleh bergerak ini. Ya. Kalau bergerak ini sulit ditangkap maknanya. Ya. Nah, jadi dalam penelitian ini pasti ada nih. Ya, produk Tekpen ini pasti ada ngolah-ngolah data dalam bentuk grafik, batang, grafik pi, gitu. Ada foto ya. Setiap kita menampilkan foto, di bawahnya ada teks. Jadi foto ini apa? Nah, ada identitasnya. Jadi kalau lampiran
Ini di tesis-tesis, ya. Misalnya ada lampiran, udah foto-foto, nih foto-foto apa begitu ya. Foto-foto itu harus ada identitasnya, ya. Ada identitasnya. Ini contoh, ya. Nah, ini contoh laporan ya. Nah, ini. Jadi ini gambar grafik, nah, di atasnya ada keterangan. Ya. Nah, jadi membuat visual ya, ada juga teksnya di atas. Ya. Ini contoh laporan misalnya ya. Nah, itu tentang yang statis. Nah, sekarang yang animasi nih. Ini coba lihat yang animasi ini, misalnya lagu, ya, musik, teks yang dibacakan, ya, atau istilahnya ada judul, diklik. Nah, yang multimedia ini yang mata kuliah dari Pak Hudi, itu klik, play, stop, klik, next, back. Nah, itu ya. Itu membutuhkan animasi. Ya. Jadi multimedia interaktif ini kekuatannya adalah animasi. Nah, infografik yang interaktif tuh seperti apa? Ini contoh, klik. Nah, klik, muncul, klik, muncul lagi. Ya, bapak-bapak kan membuat PowerPoint begini, tapi tidak tahu apa itu sebenarnya ilmunya. Nah, ini ilmunya infografis interaktif. Jadi diklik, muncul, diklik lagi, muncul. Ya. Nah, gitu. Nah, ini tuh misalnya ada visual, ada teks, ada gambar, ada simbol, ada foto, ada film di dalamnya. Ya, silakan bisa. Ya. Nah, ini ada globe, ini mestinya jalan, cuma tidak, sudah filenya sudah berbeda. Ya. Begitu kalau saya play ini, itu muncul gambar animate. Nah, ini berarti interaktif. Nah, apa fungsinya? Nah, Bapak Ibu, misalnya ujian, menyampaikan hasil penelitian. Nih contoh, banyak sekali gambarnya. Ya, ada ini topik, ada dampak, dan seterusnya. Ini contoh orang berusaha memberikan pemahaman kepada pembaca. Nah, apa saja? Satu, harus fokus. Jadi memfokuskan para pembaca, penerima pesan. Kedua, mempermudah kita sebagai peneliti dalam menjelaskan. Jadi istilahnya satu gambar itu berjuta makna. Satu visual bisa dijelaskan berhalaman-halaman, istilahnya begitu. Menjadi akurat, efektif, memperjelas informasi yang sesungguhnya, dan membantu mengingat pengetahuan, pengalaman orang secara tertulis, berkonsentrasi, dan mencari yang lebih luas lagi. Itu ada panduan, klik ini, muncul link, hyperlink, dan seterusnya. Itu interaktif, infografis, dan membantu penyimpanan visual yang lebih lama, ya, di long term memory. Kalau bapak-bapak lihat animasi itu cenderung lama disimpan di otaknya. Silakan baca buku Biocommunication yang saya tulis. Ya, ini wajib Bapak Ibu membaca buku itu. Masalah short term, long term memory yang menyimpan informasi visual image yang lama di dalam otak-otak peserta didik kita. Jadi lebih konvergen atau divergen, ya, itu yang akan diperoleh oleh para siswa kita. Nah, apa signifikansinya dalam memaparkan sesuatu? Ketika Ibu ujian, jangan hanya teks, tapi juga Bapak Ibu harus ada gambar image. Ya. Nah, satu, membantu mengingat presenter. Dua, hasil penelitian bisa disajikan dengan menarik.
Pembaca pun akan lebih cermat, mengamati, ya, dan mungkin merangkum. Oh, udah paham apa yang Bapak Ibu teliti, ya. Nah, ini menjadi satu kesatuan pemahaman, ya. Itu ya, Pak Nandang, begitu. Oke. Nah, ini contoh beberapa memuat data fakta real, bisa ada foto, ada gambar, ya, ada video, ada simbol-simbol yang nyambung, jadi tidak sembarang memberikan simbol. Istilahnya keterampilan berkomunikasi secara visual meningkat, ya. Dan Bapak Ibu bisa menyampaikan dan menjelaskan dengan cepat, presentatif, dan merangkum apa yang ada dalam pikiran kita sebagai peneliti, ya. Jadi ini bagus nih, ada simbol, ada foto, ada animasi, ada gambar, ada tabel, ya, dan seterusnya. Jadi manfaatkanlah fasilitas-fasilitas yang ada dalam laptop, Google, di internet, menggambar sendiri, dan seterusnya. Nah, ini penyusunannya, langkah-langkahnya membuat infografis ini, diantaranya, ya, seperti ini. Ada poin tertemuan, nanti Bapak Ibu itu akan penelitian dan temuannya ABC. Nah, yang ABC dirangkum dalam bentuk sinopsis, rangkuman temuan, dan dibuat storyboard. Jadi sama saja dengan mengembangkan pembelajaran berbasis komputer atau pemrograman pembelajaran. Ini sama langkahnya. Ini ada bagian yang terpilih yang harus diekspos, ditayangkan, dan silakan pilih komputernya, alat-alat pengembangnya, dan seterusnya. Nah, di sini ada stock shot, stock image, animasi, dan seterusnya. Ini dibutuhkan, ya. Jadi tidak polos Bapak Ibu membuat infografis ini, ada bahan alat, ya, yang harus disiapkan terlebih dahulu. Ya, ini bisa pakai aplikasi Corel, Photoshop, Adobe Illustrator, Flash, Articulate, Asping, dan seterusnya. Jadi ini wajib dikuasai oleh Bapak dan Ibu, peralatan, bahan, prosedur, dan support aplikasi komputer. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh. Coba sekilas ini apa ini? Gambar apa? Pak Dadang, gambar apa ini? Sebelah kiri. Coba Pak Fajar. Ini gambar apa ini? Gambar lidah ikan. Oh, lidah ikan. Kan udah keliru, ya. Lidah. Gambar lidah. Kan, nah, jadi apa? Lidah dengan gambar ikan. Bau mulut. Hah? Ah, Ibu, siapa tuh yang bilang bau mulut? Itu. Maulita. Jadi Maulita, ya, jadi ingin menyampaikan seseorang, ya, kalau itu mulutnya bau anyir, Bau anyir. hanya diganti dengan ikan. Ah, ini kan bau hewas, ya. Ini tidak sembarangan langsung dapat foto ikan, kan sulit tuh. Harus ditempel apa betul lagi dimakan, kan enggak, itu didesain, ya. Didesain sehingga seolah-olah ikannya itu keluar dari mulut orang, padahal kenyataannya tidak seperti itu, tapi pesannya ingin menyampaikan bau, ya. Ini contoh, ya. Nah, ini contoh lagi nih, ada gambar kartun, animasi, ada foto, ada orang yang sedang menjelaskan. Ini tekniknya seperti ini, ya. Ada langkah-langkah. Pahami, pusatkan, ya, lakukan, isi, dan tuangkan. Akhirnya terakhir publikasikan. Ya, itu penjelasan tentang infografis. Ya, selebihnya silakan Bapak Ibu baca, awali, perhatikan, jelaskan, berikan kesenyaman, berikan penjelasan, fokuskan perhatian, akhiri presentasi. Ya, ini contoh.
contoh ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan hasil ujian yang terdiri dari data, teks, angka, simbol. Nah, ini ada judul, ya, ada simbol, ada identitas, ada foto-foto di bawahnya. Nah, foto-foto di bawah ini tidak sembarangan foto, tapi foto-foto ini menunjukkan pendukung data-data yang kita teliti, proses. Oh, ada judul, ada Bapak Ibu identitasnya sebagai apa. Nah, ini dulu saya, ya. Nah, latar belakang. Coba membuat latar belakang, ada teks, ada visual, ya, sebelah kanan. Jadi ada keseimbangan. Membuat penjelasan hasil tadi ada grafik, ya, ada juga foto dan ada gambar, ada teks. Nah, ini lengkap, ada angka, ya. Nah, ini juga sama, ada grafik, ada foto, ada simbol, ada teks, ada angka. Ya. Ini sama, ada simbol, ada foto, ada teks, ada grafik, ada angka. Jadi selalu setiap penyajian ini mengandung unsur-unsur yang merupakan infografis. Ya, ini juga sama, ya. Ini juga sama, ya. Ini ada foto-foto di bawah yang menggambarkan aktivitas penelitian TechPen. Ya, ada teks, ada warna teks. Nah, jadi maksudnya apa? Kenapa warnanya berbeda? Ada yang kuning, ada yang putih. Itu penekanan. Nah, yang kuning itu yang Ibu bacakan. Yang putih biarkan orang membaca. Begitu. Ya. Nah, jadi jangan terlalu banyak yang dibacakan oleh kita. Dari salah satu presentasi sajian teks, tapi keyword-keywordnya. Kalau ada definisi, beri blok warna khusus kita baca, begitu, ya. Nah, mungkin itu, ya, tentang infografis. Silakan dibuka pertanyaan 5 menit untuk semua, ya. Silakan ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Mangga. Pak Iman hadir lagi, Pak. Oh iya, mangga Pak Iman. Mangga, ini ada 21 orang. Silakan ada pertanyaan Pak Iman. 9, Pak. 29, Prof. Oh iya, 29 orang. Ya, mangga. Silakan dimunculkan suaranya, dinyalakan semua. Nah. Mangga Pak Yana, ada pertanyaan, Pak Yoga, Pak Andri, Bu Pipik, ya. Ibu Ucu, ya. Assalamualaikum Pak Prof, saya ingin bertanya, Ya, Muhammad salam. Najib. Ya, Muhammad Najib, Tadi mangga. seperti yang telah disampaikan oleh Prof bahwa untuk penelitian kualitatif itu terkait dengan produk, Pak, ya. Ya, untuk jenis penelitian R&D itu lebih masuknya ke mana, Pak? Ke kualitatif atau kuantitatif? Kalau R&D itu mix method istilahnya, ya. Itu gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Paduan. Nah, itu sudah pasti infografisnya banyak, ya. Ada angka, Pak. Ada simbol, ada gambar, ada produk, kan. Info di R&D ini membuat produk, tapi juga harus dideskripsikan dan diuji, diukur, ya. Jadi R&D ini adalah mix, begitu ya, Pak. Iya, Prof. Iya, jelas, Prof. Ya, Terima kasih, Prof. Ibu Patia, Ibu Jimmy, ada pertanyaan, Bu Pipik? Halo? Ada pertanyaan? Bingung pertanyaannya. Bingung? Ibu, Saya mau bertanya. ada mungkin. Bapak saya mau bertanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Nama saya Maulita. Ya, maka Maulita. Bapak, bagaimana jika sebuah penelitian menghasilkan produk tapi dalam bentuk buku kamus? Iya, kamus itu produk, Bu.
Nah, Oh, ini produk. misalnya membuat nih contohnya buku ya. Nah, ini ada kosakata, ada penjelasan, Iya. ada gambar, Oh. produk. Oh. Berarti coba lihat covernya saja itu ada infografis ya. Nah, jadi misalnya Kalau kata-katanya saja bagaimana, Pak? Ini kan ada desain. Sih ada unsur Kalau infografis. Oh. Nah, Di cover, di gambar. pernah dengar ini atau lihat katalog? Kalau Ya, Katalog Pak, ini katalog. berisi simbol, ya, foto, ya, teks, angka, data, dan seterusnya. Jadi kamus-kamus yang interaktif sekarang mengandung unsur-unsur infografis yang lengkap. Itu menarik. Beda dengan zaman Ya, kamus teks, Ya, berjalan, kamus animasi dan seterusnya. Itu harus lebih hidup ya. Kamus itu supaya menarik dibaca orang. Itu Ibu Maulida. Ya, makasih, Pak. Ya, siapa lagi kalau sudah Ini Prof, saya paham? satu kali lagi Prof. Ya, Ya mohon maaf Prof, saya Muhammad Siapa Najib nih, satu kali Pak? lagi ingin bertanya. Muhammad Najib. ya mangga Pak Najib. Begini Prof, saya Ini ada pemikiran videonya tadi. webcamnya nggak jalan. Oh iya. Ini Prof, gambarnya agak buram. Ya gimana Pak? Begini Prof, terkait tadi yang sudah mau Ibu Maulita utarakan bahwa ada tentang bahasa tentang kamus ya. Bagaimana jika seandainya seperti ini Prof? Saya ingin membuat produk kamus yang berisi idiom yang mana di dalamnya itu di dalam produk itu saya masukkan juga AI atau artificial intelligence gitu untuk mengolah data-data sehingga kita hanya cukup mengatakan atau menginput beberapa kata, nah itu langsung keluar pengertian dari arti yang sebenarnya dari idiom itu tersebut. kamus digital. Iya, kamus digital Prof. Ya, betul. Iya, Kak, ada. Betul, kamus digital. Terus seperti ini saja Pak, ini bisa salah satu bagian dari kamus nih. Ya. Ini misalnya ada apa ya? Ada suara. Ya. Ya, ada suaranya. Ada teks ya, ada suara, ada simbol kan Pak ya. Nah, ini sebenarnya kamus ini. Ya. Oh iya. Kamus. Iya Pak, iya Kamus Pak. tajwid. Ya. Di Kamus sini tajwid. klik. Kan ada suaranya Pak. Ada suaranya. Oh, ya. Iya Pak. Nah, ini nih contoh. Nah, ini kan? Nah, gitu. Wah, ini mati lagi nih. Internetnya sudah habis satu mata kuliah. Nanti kita Gabung lagi. kita lanjutkan lagi untuk mata kuliah yang satunya lagi tentang PBK, ya. Duh, tadinya saya mau nyanyi dulu nih, Prof. Boleh nyanyi dulu Pak Iman. Silakan nyanyi dulu. Jadi ada waktu. saya Ada 2 menit. Ada 2 menit lagi. Satu lagu Pak, satu lagu Pak buat nyerang. Oh, nyereng. lagunya lagu Corona ya. Orang yang lewat beri senyum.